ruang lingkupnya, ruang lingkup pekerjaan, terus kualifikasi penyedia, eee, dan, mungkin terkait, hal-hal terkait yang kualifikasi penyedia antara lain itu terkait SIUP, KBLI, mungkin, terkait juga pekerjaan sejenis dan nilai kontrak. Nah, nanti mungkin, untuk KAK mungkin bisa disesuaikan Bapak Ibu, nanti, bisa kami sampaikan juga contoh KAK terkait dengan, pengadaan sejenis untuk, PC dan laptop. Nah, sebelumnya perlu kami, sampaikan juga, untuk terkait pengadaan PC dan laptop ini, apakah sudah dilakukan sounding market? Karena, memang sekarang sudah November ya, jadi waktu untuk, pengadaan ini kan, cukup singkat. Sementara, kemungkinan ini barang belum tentu tersedia di pasar nantinya. Jadi harus, pesan terlebih dahulu. Jadi apakah telah dilakukan sounding market untuk ini? Mungkin, sekian dulu nanti, dari diskusi kita lanjutkan. Mungkin perlu tanggapan dari PPK dan tim terkait hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mungkin dari KPP Pesanggerahan ada yang mau menyampaikan itu tanggapan, kami persilakan. Izin menyampaikan, Pak. Iya, Pak. Monggo, Pak. Memang karena ini baru pertama sekali kami mengadakan barang modal melalui unit UKP BPJ dan waktu juga mepet, dan kita juga sebenarnya sudah riset harga-harga di pasar, Pak. Jadi waktu nyusun HPS juga kita riset lagi, dan angkanya ya seperti yang kita sampaikan kemarin. Terus sekilas dari Mas Agus sudah menyampaikan ada 2 alternatif pengadaan, yaitu tender dan penunjukan langsung. Mohon dibimbing karena memang sama sekali belum pernah, Pak. Jadi mohon arahannya yang lebih lanjut. Demikian, Pak. Baik, Pak. Memang untuk, ini Pak, pengadaan yang PC dan laptop ini Pak, yang paling mungkin yang krusial terkait waktunya Pak. Kan 30 hari ya, 30 hari. Dan kalau di KAK Pak itu tertulis 30 hari kerja Pak. Apakah itu 30 hari kerja atau maksudnya 30 hari kalender? Kalau untuk 30 hari kerja sepertinya masih cukup ya, Pak ya? 30 hari kerja kemungkinan nggak cukup itu Pak. Karena banyak liburnya Pak. Biasanya kalau jangka waktu pelaksanaan biasanya hari kalender biasanya Pak, bukan hari kerja. Oh baik Pak, karena memang banyak libur jadi hari kalender ya Pak ya. Nah, 30 hari kalender ini Pak, misalkan jadi 30 hari kalender. Nah, ini apakah sudah pernah dilakukan sounding market ke misalkan ke distributor atau prinsipal laptop atau PC, Pak? Apakah sudah pernah dilakukan, Pak? Belum pernah Pak. Cuma sempat Belum ada pernah ya, Pak, ya? rekanan yang datang ke kantor. Kami menawarkan mereka dan kami sampaikan daftar barangnya dan mereka menyatakan bisa Pak untuk menyediakan. Karena begini Pak, kalau
barang-barang PC dan laptop ini kan ada spek yang memang ada ketentuannya dari kantor pusat DJP ya Pak ya, terkait garansi 3 tahun, terus terkait dengan storage yang harus diganti dan jadi milik DJP. Nah, mungkin hal seperti itu mungkin belum tentu dapat dilakukan oleh penyedia, seperti itu Pak. Jadi mungkin Baik Pak, kemarin memang perlu konfirmasi hanya lagi ke distributor atau prinsipal. siap Pak. Kemarin hanya menyampaikan merek dan tipenya Pak, dan mereka menyatakan sanggup. Tapi kalau memang seperti itu, kami akan sampaikan lagi ke mereka. Oh, gitu. Tapi mungkin perlu ini juga Pak, mungkin perlu ke distributor juga mungkin Pak, sama prinsipal Pak, supaya informasi nanti yang diterima lebih komprehensif gitu Pak. Jadi untuk meyakinkan nanti apakah dengan jangka waktu 30 hari ini barangnya nanti ada, seperti itu Pak. Baik Pak, siap Pak. Untuk selanjutnya surat dukungan di KAK nantinya agar disebutkan juga surat dukungan apakah dari prinsipal atau distributor yang dipersyaratkan. Apakah bisa keduanya? Nah, nanti disebutkan juga kalau surat dukungan ini nantinya akan diserahkan kepada PPK sebelum penerbitan SPPBJ. Baik Pak. Untuk selanjutnya terkait ini Pak, terkait dengan spesifikasi ya. Kalau di spesifikasinya kami lihat di situ masih secara umum ya Pak ya, cantumkan sesuai dengan standar dari DJP ya Pak. Nah, ini ya, kan nantinya melalui tender cepat. Nah, dengan tender cepat dimungkinkan menyebutkan merek dan tipe. Nah, jadi sebaiknya nanti disebutkan merek dan tipenya, Pak. Agar lebih mudah nantinya peserta menawarkan barang sesuai merek dan tipe yang diminta. Dan bagi PPK nantinya juga lebih mudah Pak untuk nanti mungkin pengendalian kontraknya nanti Pak. Siap. Selanjutnya untuk HPS udah melakukan survei tadi Pak ya, ke penyedia tadi Pak. Iya Pak. Baik, Pak. Penyedia. Ya. Penyedia aja berarti ya, bukan ke prinsipal atau distributor ya berarti ya. Belum Pak. Nah untuk rancangan kontrak Pak, kami lihat belum dilampirkan SSUK dan SSKK. Mohon dilengkapi Pak. Baik Pak. Mungkin dari saya sekian dulu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Pokja 2. Pak, boleh izin bertanya Pak? Ya silakan. Boleh, Pak. boleh. Ya. Ya, saya ingin menanyakan Pak tentang pertanyaan nomor 2 Pak. Itu persyaratan kualifikasi itu kami yang harus menentukannya atau dari Pokja sendiri yang nanti menentukan Pak? Dari PPK Pak. Oh, dari PPK. Jadi kami sudah harus ya mencantumkan SIUP-nya apa, KBLI-nya apa, begitu ya Pak ya? Ya. Biasanya SIUP ini kecil, SIUP kecil. KBLI yang sesuai biasanya itu 4651 atau 46511. Gitu Pak. Nanti bisa di KAK nanti dicantumkan juga Pak. Oke, terkait siap. pengalaman juga, misal pengalaman sejenis, misal 3 kali atau 2 kali seperti itu. Oke. Apakah itu ada ketentuan khususnya mungkin Pak atau ngikut aja Pak? Misalnya kayak gitu kan Bapak di situ 3 kali gitu. Saya nanti ngikut 3 kali juga gitu ya atau gimana Pak?
Kalau ini nanti Pak untuk setting kriterianya nanti di aplikasi di SPSE Pak. Oh gitu. Jadi nanti dengan pengalaman sejenis, misal 3 kali, nanti yang kesaring itu yang punya pengalaman sejenis 3 kali, seperti itu. Memang tidak ada kriteria persyaratan yang mewajibkan berapa kali, seperti itu. Jadi hanya siap. untuk menyaring para peserta saja. Jadi misalkan yang punya pengalaman 3 kali, hanya itu nanti yang kesaring, seperti itu. Kalau kira-kira nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, kalau untuk menjaring ini kan karena akhir tahun ya, mungkin agak susah untuk mencari penyedianya ya. Kira-kira nanti persyaratan kualifikasi yang kira-kira banyak yang bisa masuk, kira-kira kami harus ngisi berapa kali Pak, kira-kira Pak? Supaya banyak yang masuk gitu Mas. Kalau 3 kali ini sudah banyak sebenarnya Pak. Banyak ya? Oke, siap. Iya, kalau penyedianya kemungkinan itu banyak Pak. Cuma nanti barangnya itu yang khawatirnya. Barangnya ada apa tidak, seperti itu. Kemudian, Kalau penyedianya pasti banyak biasanya. oke, Kalau siap. hanya 3 kali itu banyak. Banyak ya Pak ya? Oke, Ya. Pak, saya mau nanyakan soal nomor 4 Pak tentang surat dukungan. Surat dukungan ini kami juga mensyaratkan ya Pak, maksudnya penyedia agar memiliki surat dukungan dari prinsipal atau distributor. Seperti itu nanti bunyinya ya Pak, atau gimana Pak? Nah ini perlu ini juga Pak sebenarnya. Ini sebenarnya untuk mengamankan PPK agar nantinya barang yang disampaikan itu memang benar-benar barang dari distributor atau prinsipal SP seperti itu. Jadi memang asli dari SP misalkan kalau mereknya SP. Jadi Berarti biasanya minta surat dukungan biasanya. Oke, siap. Nah ini tergantung lagi Pak, apakah dari prinsipal atau distributor. Makanya tadi sebelumnya saya sampaikan apakah sudah melakukan sounding market ke prinsipal atau distributor seperti itu. Kalau memang surat dukungan bisa dari distributor, nanti mungkin barangnya nanti dari distributor seperti itu Pak. Oke. Itu kira-kira kalau berdasarkan pengalaman Bapak, persyaratan surat dukungan ini susah nggak sih Pak dipenuhi oleh penyedianya Pak? Oh enggak sih Pak, biasanya mereka memang memenuhi. Oke, siap. Ya, apalagi kalau disyaratkan hanya surat dukungan dari distributor ya, itu lebih mudah lagi sebenarnya. Oke, siap. Cuma ya itu tadi kalau persyaratan dari distributor belum tentu prinsipal itu memang ini juga barangnya itu memang dapat dukungan dari prinsipal, belum tentu juga. Oke, siap. Kemudian pertanyaan untuk nomor 5 Pak. Di sini dimungkinkan untuk mencantumkan merek barang. Pertanyaan kami, untuk mencantumkan merek barang ini, apakah satu merek saja atau ada alternatifnya Pak? Kami harus menyediakan alternatifnya atau cukup satu merek saja atau gimana baiknya Pak? Minimal satu merek, tapi bisa dibuka mungkin 2-3 merek. Tapi harus mungkin speknya mungkin yang ini ya, yang istilahnya sekelas seperti itu, supaya tidak disparitas harganya terlalu jauh seperti itu. Mungkin dengan spek yang sama lah, misalkan merek SP, Dell, Lenovo, apa yang lain dengan speknya yang sama, misalkan prosesornya i5 semua seperti itu. Oke, terus storage-nya mungkin 256 GB sama semua seperti itu. Jadi itu lebih memudahkan sebenarnya jadinya nanti di speknya. Kalau yang disampaikan masih terbuka kan terkait spek sama seperti yang di ketentuan dari DJP ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Itu berarti ini menyebut merek itu sebuah keharusan bagi kami atau boleh di open aja atau gimana Pak ya baiknya ya Pak? Kalau menurut kami langsung disebutkan mereknya aja bersama tipenya Pak. Oke, dan siap. speknya ya. Biasanya merek dan tipe yang sama nanti ada perbedaan spek juga nanti di dalamnya. Jadi harus di speknya juga harus disesuaikan juga. Oke, siap. Berarti harus ya, lengkap disebutkan ya Pak. juga. Ini, tipenya ini, speknya ini gitu ya.
Ya, sepanjang itu tidak menyalahi ketentuan dari kantor pusat terkait standar Oh ya, PC dan laptopnya ya. siap. Dari saya udah cukup Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau dari tim KPP Pesanggerahan? Misal kalau Mohon tidak ada izin, mungkin Pak. untuk ya silakan Pak. Untuk dokumen-dokumen ini paling lambat kapan Pak ya? Untuk KAK yang dipecah, terus dokumen lainnya yang belum kami sampaikan, paling lambat kapan Pak? Kalau bisa secepatnya Pak, supaya kami juga launching tendernya nanti lebih cepat seperti itu Pak. Jadi kami hubungin prinsipal atau distributor gitu Pak ya, dan plus surat dukungan dari mereka, kemudian kami sampaikan ke Bapak gitu Pak ya. Ya nanti di KAK aja Pak disebutkan Pak. Di Di KAK-nya. KAK-nya ya. Siap Pak. Siap. Kira-kira poin-poinnya yang perlu disesuaikan seperti itu Pak. Sama spek itunya barangnya. Baik Pak, sementara cukup Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kalau tidak ada terkait PC dan laptop, mungkin terkait fasilitas peralatan perkantoran. Mungkin Pokja 3, silakan. Terima kasih, Bang Yusuf. Boleh saya share screen? Sebentar, Oh iya. saya tutup dulu. Mana tadi? Oke. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dari KPP Pesanggerahan. Izin rekan-rekan dari Pokja 2 dan Pokja 3. Sebentar saya share file dulu. Oh ya Pak, pada dasarnya kalau saya perhatikan tadi untuk reviewnya, pada dasarnya hampir sama ya dengan yang disampaikan Pokja 2. Mungkin saya sedikit ke pemaketan Pak Nggih. Pemaketan dulu ya, nomor 5. Ya sebelum ke sana mungkin saya menyampaikan ke Bang Yusuf kemarin untuk SSUK dan SSKK sudah disampaikan sebenarnya. Cuma mungkin lupa diteruskan oleh Mas Willis ya. Tapi Oke, sifatnya masih kosongan. Masih kosongan aja SSKK-nya. Baru isi data PPK-nya kalau nggak salah. Oh ya Pak, izin dari Bapak-Bapak Ibu dari KPP Pesanggerahan terkait pemaketan. Pertama yang saya bahas yang nomor 5 dulu ya, terkait pemaketan. Menurut kami pemaketannya perlu disesuaikan karena kalau kami perhatikan pemaketan awal, saya mungkin izin share yang lain dulu. Pemaketan awal yang terutama untuk paket kami, ini kalau kami survei KBLI-nya beragam sekali Pak. Jadi kalau di kami istilahnya itu, kalau misalnya tetap dipaketkan seperti ini, untuk paket kami terutama paling yang masuk perusahaan palu gada gitu Pak ya. Jadi perusahaan yang punya semua KBLI gitu. Dan idealnya kan kalau pengadaan kita ya kita berharap dapat perusahaan yang memang kompeten di bidang itu gitu ya. Kalau misalnya KBLI sih untung-untungan nanti jatuhnya Pak. Kalau misalnya dapat yang bagus ya proyeknya jalan lancar, kalau enggak ya pengalaman di beberapa tempat gagal di tengah jalan seperti itu Pak. Di KPP sendiri, di pajak sendiri kami kemarin pengalaman di KPP Demak gitu Pak ya, sampai 2 bulan di apa istilahnya itu digantung gitu. Digantung sampai kontrak selesai, proyek selesai. Nah, kalau kami sih mengusulkan ada 2 alternatif pemecahan paket seperti itu. Penyesuaian, mohon izin, bukan pemecahan, penyesuaian. Nah, alternatif pertama
proyektor, webcam, scanner, barcode scanner, printer kartu ini masuk ke paket PC laptop karena ini berada pada KBLI yang sama gitu ya. Nah, alternatif yang kedua, proyektor dikeluarkan karena menurut salah satu anggota dari Pokja 2, proyektor harusnya tidak masuk di KBLI yang sama dengan laptop dan PC. Nah, kedua alternatif ini menyebabkan pemaketan Bapak Ibu sekalian, terutama untuk paket kami, berubah nanti dari tender menjadi pengadaan langsung. Nanti kalau pengadaan langsung berarti pekerjaannya tidak dilakukan oleh kami, tapi dilakukan oleh pejabat pengadaan di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin yang pertama, pemaketan ke ke PC laptop. Nah, kemudian untuk yang pengadaan langsung ini juga menurut kami nanti tidak bisa dipenuhi oleh penyedia yang sama, Pak. Kalau penyedianya sama, nanti juga paling yang bisa ya penyedia perlu gada seperti itu, Pak. Nah, kalau idealnya kan sederhananya penyedia kalau pengadaan langsung ya kita ke toko, misalnya toko komputer, dia pasti menyediakan misalnya barang-barang ini gitu ya. Ke toko kamera, paling kamera saja Pak ya. Kalau smart TV ini kayaknya tidak sama dengan kamera gitu ya. Pun yang speaker gitu ya. Smart TV dengan CCTV mungkin berada pada satu KBLI ya atau satu toko gitu ya. Tapi kayaknya kalau speaker kok enggak gitu Pak. Speaker itu mungkin buku musik gitu. Mungkin nanti ini juga disesuaikan pemaketannya gitu Pak. Karena kalau menurut kami enggak pada KBLI yang sama. Mungkin itu dulu Pak terkait pemaketan, mungkin kami mohon respon dari KPP Pesanggerahan. Halo. Selamat siang, Pak. Soal pemaketan ini mau izin menanggapi. Soalnya kemarin kan ini baru pengadaan pertama ya, Pak. Sebelumnya belum pernah belanja modal, jadi dari pihak kami juga belum tahu kemarin waktu pas penyusunan revisi anggaran. Jadi kami masukinya PC laptop jadi satu paket dan sisanya jadi fasilitas kantor. Nah, kalau untuk ada revisi penyesuaian plotting gini, itu ada ngaruhnya nggak Pak ke kertas rancangan kerja kemarin? Soalnya dari hasil revisi kemarin kan sesuai dengan apa yang kami ajukan. PC laptop jadi satu paket dan sisanya jadi paket pengadaan fasilitas kantor. Mohon izin Pak, kertas kerja maksudnya kertas kerja RKKL nggih? Iya. Oh nggih. Saya jawab dulu Pak nggih, nanti kalau misalnya rekan lain ada yang menanggapi atau melengkapi, mohon tambahannya. Kalau menurut saya pribadi, kertas dokumen keuangan dan dokumen pengadaan itu dua hal yang berbeda Pak nggih. Kalau kami perhatikan ini sepertinya Bapak memaketkan berdasarkan output Pak nggih. Iya betul. Nggih, sebenarnya sih kalau di pemaketan Pak, kalau dilihat di ketentuannya itu kita memaketkan itu berdasarkan kompetensi penyedia yang sama Pak. Jadi seperti tadi perusahaan laptop ya perusahaan dipaketkan di barang-barang yang terkait perusahaan laptop ya dipaketkan di paket yang sama gitu. Terlepas dia secara anggaran mungkin nyebar di mana-mana seperti itu Pak. Jangankan di anggaran yang sama, di anggaran yang berbeda pun pemaketannya bisa disatukan, seperti misalnya yang sudah pernah dilakukan di Pokja lain yaitu konsolidasi Pak, itu malah dengan beberapa satker gitu ya untuk laptop dan PC seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya sih secara dokumen anggaran harusnya nggak masalah, toh nanti realisasinya tetap ada juga Pak. Mungkin itu Pak sedikit, kalau yang lain mau menambahkan mungkin. Izin bertanya lagi, berarti kalau ada penyesuaian seperti ini,
untuk pakai di LPSE perlu diupdate atau seperti apa ya? Ini untuk paketnya mulai disesuaikan dari RUP saya kira Pak. RUP-nya kan nanti berubah. Kalau misalnya usul kami diterima seperti itu. Disesuaikan dari RUP-nya, baru nanti dari SPSE-nya kalau masih bisa disesuaikan. Kalau enggak mungkin buat paket baru saya kira. Karena SPSE seingat saya kalau sudah dikirim ke UKPBJ tidak bisa diedit lagi ya untuk APS dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu nanti mungkin bisa dilihat dan berkonsultasi lagi dengan jadwal gitu ya kalau misalnya paket ini bersedia disesuaikan. Seperti itu Pak. Izin bertanya Pak. Iya. Kalau melihat di alternatif 1 ya Pak, atau alternatif 2, kalau misalnya nih Pak, misalnya ya, kalau PC laptop itu tetap satu paket, kemudian yang di highlight hijau itu satu paket lagi, kemudian yang CCTV ke bawah satu paket lagi. Nah, apakah itu juga memungkinkan atau enggak kira-kira Pak? Menjadi 3 paket jadi itu. Oh, jadi 2 paket pada langsung Pak. Iya. Nah, seperti itu apakah termasuk dalam kategori memecah menghindari lelang atau enggak ya Pak seperti itu Pak? Misalnya. Kalau menurut saya sih enggak Pak, karena menurut saya nanti mungkin koreksi dari teman-teman kalau ada apa yang saya sampaikan kurang. Kalau menurut saya enggak. Yang dimaksud memecah paket, memecah menghindari lelang kan kalau semuanya hilang lelangnya gitu ya. Ini kan lelangnya masih gitu ya. Dan itu juga sebenarnya pemaketan itu juga sebenarnya enggak serta-merta harus tender Pak. Kalau kita lihat di urutan di pasal 38 kalau nggak salah ya. Itu malah mulainya bergeraknya dari katalog dulu gitu ya. Kalau dulu nih, karena sekarang katalognya lagi nggak jalan gitu ya. Kalau ada dia katalog, semuanya pun ya udah katalog aja gitu ya. Nggak harus tender seperti itu Pak. Oke, jadi baru tender itu kan opsi terakhir sebenarnya. Setelah semua pilihan yang kita, tapi seperti tadi Pak, kalau misalnya e-katalognya nggak ada, kalau menurut saya kita kelompokkan dulu berdasarkan kompetensi penyedia yang sama, baru kemudian memilih apakah pengadaan langsung atau tender, karena kan kedua jenis metode pengadaan ini cuma dibedakan oleh nilai gitu ya. Kalau misalnya tadi misalnya berdasarkan pengelompokan dia di atas 200, pengelompokan kompetensi penyedia yang sama di atas 200 ya dia harus tender seperti itu Pak. Kalau ini Bapak kemudian paksakan enggak tender, baru kalau menurut saya itu menghindari tender namanya. Kalau misalnya mecah paket karena kompetensi penyediaannya berbeda, menurut saya malah harus dipecah Pak. Karena seperti tadi, kalau misalnya Bapak gabungkan ini yang agak jauh, speaker dan kamera dengan PC laptop, ini kan kayaknya enggak. Kalau misalnya toko komputer pasti nggak punya barang itu kan Pak. Jadi yang menawar nanti pasti bukan pemain yang sebenarnya gitu nanti ya, kalau istilah kami palu gada gitu. Siap. Apa lu minta gua ada gitu. Banyak sih Pak penyedia seperti itu, tapi ya permasalahan yang kami hadapi selama ini penyedia seperti itu akan bermasalah di pelaksanaan. Walaupun ada sih memang yang 1-2 yang bagus juga. Mungkin itu Pak. Pak izin bertanya lagi Pak, maaf Pak. Untuk PC laptop, kalau ini Pak ya, kalau logika saya Pak ya, PC laptop itu kan satu rumpun ya. Jadi satu penyedia pun dia kayaknya memang punya gitu. Nah, ketika PC laptop digabung dengan yang alternatif 2 Pak, webcam, scanner, barcode scanner, printer kartu. Nah, ini nanti kira-kira apakah palu gada juga atau gimana Pak kira-kira Pak? Iya Pak, kalau pengalaman saya sih Pak, kalau ke toko komputer kan kalau kita nyari mouse itu kan pasti ada Pak nggih. Kalau kita nyari webcam kan pasti ada nggih. Nah, ini malah di satu KBLI yang sama Pak. Kita juga kalau nyari printer sih biasanya kan ke toko komputer Pak, kan toko printer sendiri gitu nggih. Jadi nggak masalah ya Pak ya? Harusnya sih ini di dalam satu KBLI yang sama gitu, Pak. Siap. Siap, terima kasih Pak. Dari saya cukup Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari Pokja lain atau dari KPP lagi?
Oh iya, terkait sound system mungkin Mas Wiles boleh mohon bantuannya kemarin terkait sound system apa sih catatannya saya agak kurang paham terkait sound system. Ya, mohon izin Bapak semuanya terkait sound system atau speaker. Ini rencana mau dipasang di ruang apa ini Pak sebelum kita diskusi lebih lanjut? Rencana mau dipasang di aula kah atau di ruang rapat atau seperti apa Pak? Mohon izin menjawab, Pak. Siapa? Seperti yang di dokumen pengadaan, Pak, itu memang sebutannya speaker portable, Pak. Jadi nanti pentingannya bisa di aula ataupun di halaman. Jadi kita bisa mobile gitu, Pak. Sementara sih sebenarnya di aula sudah terpasang speaker sound system yang tapi ketika acara-acara tertentu itu dirasa kurang, Pak. Itu sih, Pak. Oh, kurang ini maksudnya suaranya kurang bagus atau seperti apa, Pak? Ya, kondisi sebenarnya adalah kami itu kan gedungnya sewa, Pak. Jadi sound system itu dari pengelola gedung, Pak. Jadi selama ini belum pernah ada barang modal milik KPP berupa sound system, Pak. Dan kita berpikir sebaiknya di set untuk biar portable bisa dipakai di tempat lain di lingkup kantor gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini kalau dari HPS kemarin, ini dari survei ke toko langsung atau Bapak dari internet digabung-gabung gitu, Pak? Sound apa mixernya sendiri, speakernya sendiri, mic-nya sendiri atau seperti apa, Pak? Ya, terus terang karena memang untuk sound system ini kan juga kami hanya lihat dari marketplace dan di situ ada yang pemaketan subwoofer ini, mixer ini, metering ini dan mikrofon ini. Jadi kita lihat paketan harga sekian, kemudian kita lihat satu persatu barang dan harganya memang tidak ketika di total tidak jauh beda dengan harga paketan itu, Pak. Ya, itu sih yang bisa kita lakukan karena diburu waktu, Pak, gitu, Pak. Oke. Sebenarnya gini, Pak. Kalau saya tuh pernah, Pak, pengalaman beli sound system seperti ini. Kita surveinya itu ke toko musik, Pak. Karena di sana mereka itu ahli dalam hal speaker. Soalnya speaker yang dipakai di kelas dan di aula dan di outdoor itu kan beda, Pak. Jenisnya termasuk aktif speakernya juga berbeda. Apalagi nanti kan ini untuk mobile, Pak ya. Bisa digunakan di mana-mana. Bisa di dalam ruangan, termasuk di luar ruangan juga, Pak? Iya, Pak. Bisa sebagai tambahan gitu, Pak. Oke. Ini kalau kami sarankan, Pak, sebaiknya kalau ada toko musik di dekat-dekat kantor Bapak, bisa tanya-tanya ke sana, Pak. Tanya sound system yang tepat untuk yang bisa digunakan di mana saja. Bisa indoor dan outdoor. Karena kita pernah beli, Pak, satu set sound system ketika digunakan di kelas bagus, ketika kita pindahkan ke aula, menggema suaranya, Pak. Nggak cocok dengan karakteristik aula tersebut. Jadi memang perlu, Pak, untuk melakukan selain melihat di marketplace, juga tanya langsung ke ahli sound yang mungkin ada di toko musik seperti itu, Pak. Oke, siapa? Ya, siapa? Dan nanti kan ini rencana kalau jadi kan pengadaan langsung, Pak ya? Untuk Ya, Pak. sound system. Kalau jadi dipecah paketnya, disesuaikan, kan nggak ikut tender, Pak ya, untuk speaker dan sound systemnya. Ya, Pak. Ya, itu lebih enak lagi, Pak. Bapak bisa belinya langsung ke toko musik, bisa milih yang bagus dan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Jadi kamera nanti paket sendiri, beli ke toko kamera, sound system paket sendiri, beli ke toko musik. Itu nanti hasilnya akan lebih bagus daripada digabung jadi satu, akhirnya yang menang atau penyedianya adalah istilah kami palu gada atau makelar. Gitu, Pak.
Siap. Baik, Pak. Terus untuk pemaketan ini Pak, jadinya disepakati yang mana Pak dari KPP Pesanggerahan? Atau mau dipastikan sekarang atau didiskusikan lagi? Mungkin masih kami perlu diskusi lagi sih Pak terkait pemaketannya. Oke. Karena kan di sini kalau arahnya cenderung sih kalau saya pribadi ya Pak, saya lebih cenderung ke alternatif 2. Cuma nanti mungkin perlu kita bahas sekali lagi di kami kira-kira enaknya gimana gitu sih. Oke, baik. Berarti kalau ke alternatif 2, Pokja 3 nggak jadi tender nih Mas Agus. Ya, Mas Wilis. Iya, iya. Sudah ya, Mas Wilis ada tambahan lagi? Saya mau lanjut sedikit. Saya nanti cukup dulu lah, nanti lagi aja. Oh ya, okay. Untuk saya share BA tambahan. Mungkin kalau seperti tadi Pak, untuk yang lain sih relatif sama Pak. Untuk KK kami ngelihatnya terkait tadi kebutuhan surduk, tapi kalau menurut kami sih surduk itu relatif dari distributor Pak ya, karena dulu ya kalau untuk PC ya. Kalau prinsipal ya walaupun di kami sendiri pernah sih dapat prinsipal Kang Teddy kalau nggak salah satu itu dapat juga dari prinsipal gitu ya. Tapi kayaknya kalau cuma sedikit prinsipal kok ini ya ketinggian. Tapi seperti usulan dari Pokja 2 tadi mungkin dilihat berdasarkan hasil surveinya. Terus kemudian terkait jangka waktu juga Pak, kalau misalnya 30 hari kerja paling lambat 2 hari lagi harus sudah berkontrak Pak, baru bisa memenuhi jangka waktu 30 hari kerja gitu Pak, berdasarkan hitungan kami. Jadi walaupun tadi sudah disampaikan itu akan disesuaikan ke hari kalender Pak. Terus ini karena saya perhatikan terkait spesifikasi speaker itu beberapa tidak ada spek, tidak ada merek dan tipe ya, seperti pegangan mic dan kotak kotak musik saya lupa. Tapi ini settingannya untuk tender Pak. Maksudnya kalau misalnya kita tidak setting merek dan tipe, minimal kita beri gambar gitu ya. Karena kalau kita tidak setting dua-duanya nanti dia bebas menawarkan apa saja seperti itu. Kalau datang aneh-aneh kita nggak bisa komplain. Nanti pun kalau di pengadaan langsung saya kira perlu dicantumkan juga Pak untuk keperluan pemeriksaan hasil pekerjaan seperti itu. Kalau saya perhatikan beberapa belum ada. Kemudian terkait HPS, nah ini mungkin normatif saja Pak terkait pertanyaan ini. Tadi sudah dijawab ya. Kalau HPS relatif dari marketplace kayaknya Pak ya. Kalau saya perhatikan kemarin saya juga agak survei sedikit, banyak nilai yang sama dengan Bineka Pak nggih. Surveinya kayaknya di Bineka nggih. Itu Pak. Oh nggih. Seperti tadi juga disampaikan sama Bang Yusuf ya, harusnya sih Bapak melihat juga ketersediaan barangnya nggih. Nanti mau dilakukan untuk paket yang satunya berarti ya, karena paket kami batal ya. Terus, rancangan kontrak kemarin baru draft Pak, gitu. Baru draft. Nanti mungkin lebih lanjut dengan Pokja 2 karena rancangan kontrak itu pada dasarnya adalah kontrak gitu Pak. Kalau di non konstruksi memang tidak disebutkan dalam peraturannya. Kalau di konstruksi sudah jelas disebutkan dalam rancangan kontrak yang boleh berubah itu cuma jangka waktu kalau nggak salah. Jadi hal-hal lain yang sudah di upload dalam rancangan kontrak itu harusnya tidak berubah gitu. Nah, makanya rancangan kontrak itu harusnya final, Pak. Ketentuan-ketentuan dalam SSKK itu harusnya sudah difinalisasi. Siapa? Nanti mungkin diisi dulu terus nanti konsultasi lebih lanjut dengan Pokja 2. Siap. Terus dokumen anggaran
Ini anggarannya sudah cukup, Pak, nggih? Sudah ada, nggih? Untuk paket ini sudah ada, Pak, nggih, anggarannya, nggih? Sudah ada, Pak. Sudah, nggih, nggih. Karena terutama untuk berkontrak tidak boleh dilakukan kalau anggarannya belum tersedia, Pak. Mungkin itu sedikit dari kami, dari Pokja 3. Ya sudah sepertinya. Kami kembalikan ke Pokja 2 atau rekan-rekan Pokja 3 ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan mungkin. Oh, siap, Beli Kang Agus. Ted. Nggih. Tadi saya mau menanggapi dari sisi RKKL aja, Pak. Seperti yang tadi disampaikan, kebetulan kami dari Pokja 3 belum dapat struktur RKKL-nya, Pak, jadi belum bisa nge-review secara detail. Tetapi tadi yang disampaikan dari sisi penganggaran, sebenarnya itu sudah betul, Pak, di akunnya 5321111. Cuman strukturnya saya belum tahu juga dia di breakdown lagi per komponen atau tidaknya, Pak. Nah, ini yang perlu harus kita review. Karena kalau misalnya dilihat dari belanja modal yang disampaikan tadi sama Mas Agus itu, seperti yang dari KPP Pesanggerahan sampaikan, emang kalau kita klasifikasikan menjadi 2, Pak, seharusnya, Pak. Ya, itu sebenarnya di dalam output nggak apa-apa menjadi 1, atau misalnya kebijakan dari KPA, apakah dia per komponen mau di breakdown lagi, atau misalnya per subkomponen. Nah, di sini kalau misalnya kita bicara detailnya lagi, mungkin nanti bisa diklasifikasikan menjadi perangkat pengolah data dan komunikasi itu termasuk PC unit, laptop, terus yang sisanya itu masuk ke peralatan fasilitas kantor, Pak. Tapi ini hanya struktur dari sisi RKKL aja. Kalau misalnya emang di dalam dia satu komponen satu akun pun nggak masalah. Cuma nanti di RKKL-nya di breakdown per item pekerjaan, Pak. Maaf, bukan item pekerjaan, per item barang. Jadi biar nanti ketika ada audit atau segala macamnya, ketika nanti Bapak melaksanakan penunjukan langsung, item barangnya sudah tersedia di RKKL. Siap. Jadi di situ kalau misalnya emang sudah masuk di akun 532 semua, karena saya juga belum tahu, Pak, kalau misalnya emang bisa dilihat dari struktur RKKL sih, kita bisa nge-breakdown-nya juga. Apakah di sini penganggarannya sudah sesuai apa tidak. Tapi kalau misalnya di situ sudah termasuk satu akun, di 53211 itu tidak masalah. Yang penting nanti di detailnya, detail per item barangnya itu didetailkan. Nanti proses penunjukan langsungnya seperti yang tadi disampaikan Mas Agus itu bisa didetailkan, misalnya penunjukan langsung terkait CCTV, Smart TV. Karena dari sisi kami, dari sisi Pokja, pengklasifikasian untuk pengadaan itu menggunakan klasifikasi kode KBLI. Nah, di sini ketika kami review ada 2 item barang, yaitu 46511 sama 46512. Jadi di kode KBLI-nya ada 2, yaitu perdagangan besar komputer, yaitu PC dan laptop. Yang satu lagi 4652-nya perdagangan masuk ke jaringan elektronik dan lain-lain, itu masuk seperti CCTV dan lain-lain. Kayaknya seperti itu. Untuk metode pengerjaannya di sini rencananya pakai tender ya, Pak, ya? Kalau dari pihak kami pengennya sih yang sesederhana mungkin, Pak. Kalau bisa pengadaan langsung, kami pengennya pengadaan langsung. Gimana caranya? Kira-kira ada solusi nggak? Ini Pak, mohon izin. Jadi kalau misalnya emang pengadaan langsung, kalau saya lihat lagi di sini seperti yang tadi disampaikan Mas Agus, kan ada beberapa alternatif ya, penyusunan alternatif 1 sama alternatif 2. Nah, di sini kalau misalnya kita informasi review di kode KBLI, di sini kan ada 4651. 4651 adalah perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, dan piranti lunak. Di sini subgolongan ini mencakup komputer dan perlengkapan komputer, atau misalnya subgolongan tidak mencakup bagian-bagian elektronik, sebagian peralatan mesin kantor. Jadi di sini emang dikategorikan, kalau kita lihat itu yang bisa ditenderkan itu hanya PC dan laptop digabungkan. Nah, di sini untuk pengadaan PC sama laptop, kalau misalnya emang disarankan, karena kan nilai pagunya di sini sekitar hampir 300 jutaan ya, 300 juta kalau misalnya dilihat dari, mohon maaf, kalau misalnya pagunya berapa ya, Pak, ininya, Pak? Untuk paket yang PC laptop pagunya 304. 304. Nah, itu kalau misalnya untuk yang PC laptop, seandainya harus ditenderkan, usulan kami sih tender cepat saja untuk PC laptop sejumlah 304 juta. Kalau misalnya emang
Dan yang alternatif keduanya seperti apa namanya, Smart TV, speaker sound system sama kamera itu kalau bisa masuknya ke 4652. Di sini printer kartu itu masih ambigu juga, apakah dia masuk ke perlengkapan komputer atau enggak. Tapi di sini kalau amannya sih kita kategorikan di sini PC sama laptop itu satu ini aja Pak, satu paket. Sisanya mungkin bisa pengadaan langsung. Kalaupun misalnya mau di tender ya bisa di breakdown-nya, tapi emang agak ini juga ya, item-itemnya di sini kayak Smart TV, proyektor, webcam, scanner, barcode, printer kartu. Kalau seandainya emang mau dimentokkan itu ya paling itu masuknya di 4652 semua. Cuman masalahnya dengan item barang yang seperti ini ketika kita melakukan tender, dan paling ini pun ini anggarannya untuk 2020 ya, bukan 2021 ya Pak ya? 2020. Ya 2020. Ini agak lumayan juga, tapi kalau misalnya emang dimungkinkan untuk pengadaan langsung sih nggak jadi masalah Pak. Misalnya dikategorikan untuk nilai pengadaan langsung kan di bawah 200, ini bisa dibikin menjadi 2 paket sih, bisa sebenarnya bisa. Ya, coba. Ya, jadi di sini sesuai dengan yang disampaikan tadi itu yang dari Pak alternatif 1 itu, misalnya untuk PC dan laptop kita menggunakan tender, proyektor, webcam, scanner, barcode coder, sama printer kartu ini satu kategori, dia satu penyedia bisa tuh. Kita untuk penunjukan langsungnya ini senilainya 134 juta, dan sisanya CCTV, Smart TV, speaker, ini juga sebenarnya bisa nih digunakan untuk ke pengadaan langsung. Karena kode KBLI-nya 4652 juga. Itu mungkin masukan dari saya, Beli Agus. Siap, terima kasih Kang. Teman Pokja lain, ada lagi? Pokja 3? Kalau enggak kita kembalikan ke Pokja 2. Pak Ketua? Lanjut Pak Sek. Oh ya, Silakan siap. dulu. Siap. Pak, izin bertanya Pak. Nggih. Untuk perubahan pemaketan ini Pak, nantinya setelah kami menyampaikan dokumen ulangnya, apakah akan dilakukan review lagi seperti ini atau gimana Pak? Harusnya sih tinggal lanjutan aja Pak ya. Berarti kalau misalnya tadi alternatif mana yang digunakan, intinya kan nanti Bapak lanjut ke Pokja 2 ya. Karena Pokja 3 otomatis tidak melaksanakan tender, karena kalau misalnya tadi malah ada alternatif 3 ya. Kalau pakai alternatif 1, 2 ataupun 3 itu lebih ke pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung dan tender cuma satu, tender yang isi laptop yang di Pokja 2 seperti itu Pak. Jadi paling nanti perubahannya ya kalau kami ya, kalau dari kami ya. Tapi mungkin kalau Pokja 2 biasanya seperti apa? Kalau dari kami sih tinggal lanjutan yang tadi aja Pak. Mungkin yang berhak menjawab Pokja 2 malah. Terima kasih. Halo, teman-teman Pokja 2. Siap. Pak Yusuf atau saya? Silakan Web. Oh ya. Pak Ya. Yusuf juga nggak apa-apa. Oh, silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Mungkin nanti setelah dokumen kami terima kembali Bapak Ibu, nanti kami review lagi. Nanti via WA aja juga bisa Bu, Bapak. Mungkin ada nanti dokumen-dokumen yang perlu disesuaikan lagi, nanti kami sampaikan lagi. Siap Pak. Sebelum nanti ditayangkan di aplikasi. Siap. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Izin bertanya soal pengadaan, kalau kami mau ikut alternatif solusi tadi, langkah apa aja yang perlu kami lakukan, terkait juga soal paket yang udah terdaftar di LPSE-nya, kan udah nggak ada tombol hapus juga. Mungkin saya dulu Pak, izin. Seperti tadi Pak, yang pertama Bapak perlu menyesuaikan RUP. Kemudian yang kedua, untuk paket di SPSE memang terutama untuk paket kami tidak bisa dibatalkan.
Paling kalau dulu sih saran dari SPSE yang pernah dilakukan adalah nanti di dalam nama paketnya itu diedit Pak. Mungkin dalam kurung dibatalkan gitu ya. Untuk menghindari kebingungan seperti itu. Kalaupun dibiarkan nggak apa-apa Pak. Nah, dibiarkan saja. Terus kemudian paket dari Pokja 2 kalau misalnya dipakai salah satu alternatif 1 atau alternatif 2, kalau bisa HPS-nya disesuaikan. Kalau tidak dibuat paket baru gitu, seperti itu Pak. Jadi pertama Bapak benerin dulu RUP-nya, kedua nanti terkait paketnya. Seperti itu Pak. Dari saya mungkin tambahan dari teman-teman. Siap. Oke, untuk yang paket dari Pokja 2 gimana Pak Yusuf? Bisa disampaikan? Ya, mungkin saya udah cukup Pak Ketua. Oke. Teman-teman Pokja 2 yang lain ada lagi nggak? Cukup Pak Melan. Nanti kita tunggu hasil perbaikannya Pak Melan. Izin menambahkan sedikit Pak Melan. Ya, silakan. Ya, nanti untuk memudahkan terkait merek dan tipe bisa satu aja mungkin Pak, supaya lebih mudah dan enak dalam menyusun HPS, dan nanti juga peserta dalam menawar juga enak karena hanya langsung bisa membaca ini tipenya apa, speknya apa. Dan nanti ketika PPK menerima juga enak karena sudah ditetapkan hanya satu merek dan satu tipe. Seperti itu Pak. Oke. Baik, mungkin untuk yang garansi 3 tahun itu yang mengikatnya ke PC dan laptop aja kali ya. Kalau untuk barang-barang yang lain standar 1 tahun kali ya. Siap. Betul Pak. Oke. Termasuk storage Pak Milan. Storage jangan lupa dipastikan ada jaminan sesuai ND kantor pusat DJP. Untuk PC dan laptop perlu ada jaminan dari prinsipal atau dari distributor bahwa storage jika ada kerusakan maka storage menjadi milik KPP Pesanggerahan. Oh, terkait garansinya ya Pak ya? Iya Pak, selain kan ada Pak, selain 3 tahun juga untuk terkait storage-nya itu Pak. Untuk keamanan storage. Siap. Ya, betul. Baik. Berarti kami masih menunggu update dari update dari dokumen dan survei dari tim Sanggerahan untuk untuk PC dan laptop ya, ke prinsipal dan distributor. Ya, kalau kita dapat datanya secepatnya, itu lebih baik bisa kita lakukan langsung tender cepatnya bisa langsung kita tayang lah. Siap. Mungkin itu dari kami, dari Pokja 2. Jika masih ada yang mau didiskusikan, kami persilakan dari KPP Pesanggerahan. Izin bertanya lagi, mohon maaf sebelumnya soal tadi waktu pembahasan dokumen RKL terkait pengaruhnya terhadap internal kami, tadi ada masalah koneksi. Jadi mau menanyakan soal RKKL, kan beda sama pengadaan soal paket-paket tadi itu, untuk pengaruhnya waktu audit itu seperti apa ya? Minta tolong untuk diulangi. Oke. Mungkin Kang Teddy bisa jelasin lagi kali. Siap, Bang Melan. Siap. Oh, nanti dibantu juga Bang Melan ya? Siap. Baik. Mohon izin Pak. Kebetulan seperti tadi yang saya sampaikan, di kami belum bisa melihat secara detail review RKKL-nya seperti apa, karena kami belum dapat juga Pak. Kalau misalnya emang kami kan belum tahu secara detailnya review RKKL yang di KPP Pesanggerahan itu
strukturnya seperti apa, apakah dia dalam satu komponen atau subkomponen, yang apakah dia dalam satu output atau beda-beda output. Nah, secara detailnya pun saya belum tahu seperti apa rincian di dalam akunnya tersebut. Apakah mungkin yang ingin selintas, kalau misalnya emang ini dari kami ingin bertanya itu, dari strukturnya itu dia apakah dia satu output, satu komponen, dan satu akun juga Pak, 53211, atau di RKKL-nya dia dipecah menjadi beberapa RKKL Pak? Untuk RKKL-nya itu jadi satu poin itu kan PC dan notebook, satunya fasilitas kantor jadi satu semua yang fasilitas kantor. Oh, berarti dia di dalam satu output, satu komponen, satu akun, cuman didetailkan lebih banyak ya Pak ya. Ada PC, ada laptop, ada printer. Ya intinya yang seperti yang disampaikan di KAK ya Pak ya, di HPS maaf. Iya betul. Ya, kalau dari sisi auditor sih tidak jadi masalah Pak. Yang pertama, kalau misalnya emang di sana itu dikerjakan apa namanya, dilakukan ada pengadaan langsung, kenapa tidak dilaksanakan dengan proses tender khususnya untuk yang kebutuhan fasilitas kantor. Karena di sini ada beberapa yang emang kode KBLI-nya beda juga. Yang pertama mungkin itu Pak, yang harus dikonfirmasi. Terus yang kedua, tidak memecah paket juga karena seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, kita sudah melaksanakan juga tendernya Pak. Tender dalam hal ini adalah dalam akun 532 tersebut sudah dilaksanakan tender dari sisi barang untuk personal PC sama laptop. Nah, untuk sisanya di sini CCTV, proyektor, smart TV dan segala macamnya itu dia masuknya ke pengadaan langsung. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga di dalam KBLI untuk yang khususnya 4651 itu. Alhamdulillah Jakarta membaik, aman terkendali. Alhamdulillah aman. Ya, 4651 ini apa namanya? Seperti yang tadi masih ambigu ya, seperti printer. Pernah juga kami melaksanakan printer itu masuk ke 4651. Nah, ini karena di dalam nomenklaturnya kita analogikan bahwa printer adalah perlengkapan komputer, Pak. Nah, tapi itu tergantung dari PPK juga. Kalau misalnya emang lebih amannya, maksudnya bukan dari sisi keamanan ya, maksudnya lebih mengkategorikan kalau di 4651 itu cukup untuk PC sama laptop, dan sisanya dari sisi pengadaan langsung untuk item-item barang itu tidak masalah dari sisi audit. Yang penting yang pertama dari sisi struktur RKKL-nya, kalau memang satu kesatuan, apalagi kalau misalnya nanti lebih bagusnya itu nanti didetailkan Pak. Di RKKL-nya cukup direvisi di level KPA aja, jadi didetailkan nanti untuk yang PC laptop atau sama termasuk printer dan lainnya itu dikasih nomenklatur dia nama nomenklaturnya fasilitas peralatan dan perangkat pengolah data dan komunikasi. Itu nanti di level KPA bisa diganti, direvisi Pak, direvisi POK-nya secara detail untuk mengkategorikan bahwa di dalam 532111 itu terbagi menjadi dua. Yang satu lagi adalah fasilitas peralatan kantor, peralatan dan fasilitas perkantoran. Nomenklaturnya mungkin dari sisi kami menyarankan seperti itu aja Pak. Baik, terima kasih. Baik, berarti tadi usulannya ada terima kasih, Pak. Usulannya ada dua itu Pak, apa namanya di RKKL-nya jadi nomenklaturnya perangkat pengolahan data dan komunikasi yang untuk PC dan laptop, dan satu lagi yang untuk apa namanya CCTV dan kawan-kawan itu peralatan dan fasilitas kantor Pak ya, perkantoran, biar apa namanya menyesuaikan lah di RKKL-nya dan di proses pengadaannya nanti. Yang satunya tender cepat, yang satunya lagi itu untuk penunjukan langsung. Pengadaan langsung, Bang. Pengadaan langsung pengadaan langsung, maaf. Dua kan yang pengadaan langsung, Bang ya?
Baik, mungkin itu dari kami, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan ke kami, Pak? Untuk sementara cukup, Pak. Dari Mas Lamun ada? Untuk dari kami sementara cukup. Oke. Baik, untuk selanjutnya nanti kita bisa saling koordinasi baik melalui WA maupun kalau misalnya diperlukan lagi kita akan lakukan seperti ini melalui aplikasi Zoom. Kalau enggak ya melalui WA atau email. Jika itu kita rasa lebih cepat ya kita lakukan yang lebih cepat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin Bapak Ibu mungkin ada ke aktivitas yang lain. Kalau misalnya tidak ada yang lagi, biar kita tutup. Ya, silakan Pak Melan. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari KPP Pesanggerahan, Jakarta Pesanggerahan, dan teman-teman rekan-rekan dari Pokja 2 dan Pokja 3. Terima kasih untuk kegiatan review hari ini bisa berlangsung dengan baik. Semoga selanjutnya nanti rencana-rencana ke depan bisa berjalan dengan baik dan kita tetap saling koordinasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya. Rekamannya dimatiin dulu. Nggak mau. Rekamannya Kok dimatiin? Biarin aja biar direkam.